dipersembahkan oleh Saya mau kasih penawaran dengan angka 2 miliar, sahamnya saya beli. Teman-teman ini bukan butuh uang. Di sini kayaknya berpikirannya kurang besar gitu loh. What's the future? Spesialis kue semprong, gluten free tapi ada isinya juga. Ini produk enak sekali dan sangat affordable dan menurut saya terlalu murah. Thank you. Dari 50.000 waktu itu modal saya, sekarang omset mencapai 150 juta. Minatnya itu lebih besar daripada supply-nya. Iya, saat ini. alhamdulillah. Ini adalah produk signature kami. Ada ayam kuali, ada kremes, ada ayam kremes, ada bebek juga. Saya suka profilnya, suka masak, perhotelan gitu. Bisa diajak gede nih kayaknya nih. Cuman offeringnya balik lagi. Mau pinjam 200 juta itu it's something's wrong. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Setiap ide bisnis yang hadir di Juragan Zaman Now Season 5 bukan hanya tentang memulai usaha, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang lebih besar dan menjangkau pasar yang lebih luas. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang akan membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go international. Ekspor jadi mudah bersama Ekspora dan selengkapnya di ekspora.bni.co.id. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka di hadapan para panelis. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga, pada tahun 2017 aku membuka ayam kuali DS88. Dengan mengandalkan resep turun-menurun dari nenek, aku membuat ayam kuali menjadi menu andalan di ayam kuali DS88. Inilah kami, ayam kuali DS88. Kami tidak pernah menyerah dengan keadaan. Kami juga tidak pernah malu untuk terjun langsung. Kami juga selalu belajar, dan belajar. Halo para panelis, para juragan. Perkenalkan, saya Dinar. Ini adalah Herson, suami saya. Ini adalah produk signature kami, seperti yang kami sajikan. Ada ayam kuali, ada kremes, ada ayam kremes, ada bebek juga. Bisnis model kami ada dine-in, ada take away, ada delivery, ada marketplace. Kami juga menerima hampers, nasi box, catering. Omset kita di tahun 2023 kurang lebih 200-an rata-rata. Dan di 2024 rata-ratanya 300-an, di 2025 kurang lebih 400-an. Kami ingin sekali menaikkan revenue kami dengan dengan cara memarketingkan lagi produk kami lebih masif. Lalu kami juga ingin membangun tim ahli agar kami bisa memperbaiki intern kami dan membeli mesin untuk menunjang kapasitas produksi kami seperti mesin produksi, mesin packing hingga mesin retouch. Dan kami berharap dengan investasi 200 juta tersebut, kami bisa memberikan bunga 8% per tahun untuk para juragan dan masa pengembaliannya selama 12 bulan. Teman-teman bayangin ada satu momen di mana ada potensi mungkin tahun depan Anda bisa berkembang 5 cabang, 10 cabang, tapi berakhir dengan tolong pinjemin saya 200 juta gitu. Okay. For 8%. Okay. Nggak menarik.
Saya suka profilnya, suka masak, perhotelan gitu. Terima kasih. Kalau saya ngelihat, wah ini bisa diajak gede nih kayaknya nih. Cuman offeringnya balik lagi. Maksudnya di momen ada Pak Irwan, ada Pak Reno, ada Pak Sebastian gitu. Mau pinjam 200 juta itu it's something's wrong. Soal fokus. Nah, kalau saya baca di sini mau ada punya outlet, mau ada retail bisnis. Ya, ini retail nih ya yang ditampilkan. Mungkin nanti mau ada B2B juga. Nah, ini juga fokusnya lari nih. Makanya saya lihat sebetulnya teman-teman ini bukan butuh uang. Butuh uang yes, tapi butuh pemikiran-pemikiran yang lebih strategik untuk mengarahkan. Sayang banget nanti waktunya habis hanya untuk ngurusin kermesan misalnya. Bukan saya membuat kermesan ini jadi tidak menarik ya. Tapi ada yang 400 juta loh, gitu. Outlet kan itu. Iya, kenapa jadinya ngarahnya ke kermesan? Kenapa nggak outlet kedua, ketiga, keempat, kelima gitu? Dengan seperti brand-brand lainnya ya. Nah ini sedikit dari saya, Coach. Ya. Bahwa actually bisnis mereka ini karena produknya bagus, sebetulnya mereka tidak melakukan banyak marketing. Jadi repeat ordernya itu tinggi sekali. Makanya omsetnya nggak, ya sangat-sangat stabil, which is itu bagus dan tidak bagus. Mereka bukannya tidak fokus, tetapi merespon market needs. Saya sedikit differ dengan masukannya Pak Rex. Bukan karena hadir di Juragan Zaman Now, wah jadi aji mumpung gitu, enggak juga. I think kalian come up with ide 200 juta ini, ya ada kalkulasi tersendiri lah. Nah ini sebetulnya yang ingin saya pengen tanyakan, bisa nggak di-elaborate inovasi yang dimaksud itu apa dan bottom line net profit marginnya tuh berapa setiap bulannya? Margin profitnya itu tiap bulannya rata-rata di 20-22%. Oke, bersih ya? Oke, dan inovasi tadi yang Mbak Dinar bilang? Inovasi? Itu apa? Bisa dielaborate? Rencana kerjanya akan mau dipakai untuk apa? Iya, 200 juta tuh mau dipakai buat apa sih gitu? Oke, untuk rencana saya itu Pak, yang pasti untuk pengembangan dari sambalnya sendiri, packaging dari kermesan kami, ya. Terus kami juga ingin membeli mesin retouch yang dimana memang kami sudah pernah mendapat tawaran untuk ayam kuali ini gimana caranya bisa bertahan tanpa divakum, tanpa pakai pengawet, tanpa apapun itu, gitu. Nah, kami mau menerima tantangan itu. Artinya kan 200 juta itu uang yang akan digunakan untuk repackage dan beli mesin retort. Ya. Kalau dititip ke distributor akan ada margin. Tapi yang harus nge-push barang ini adalah prinsipal yaitu kalian kan. Ayam Kuali DS88 untuk marketingnya. Exactly. Apakah uang itu udah termasuk di angka 200 juta? Iya, yang di marketing ini Pak. Jadi memang kita maunya dari marketing ini, event itu untuk outlet kita sendiri pun, bahkan ke packaging kita yang sekarang. Dan kita memang selalu mengikuti acara-acara bazar yang terutama yang dari UMKM, bahkan dari instansi-instansi kita juga ikut dengan harapan bisa mengenalkan si ayam kuali ini dengan produk kami sehingga bisa dikenal mancanegara. Seperti itu Pak. Jual 1 ekor ya kalau retort? Iya, rencananya karena Berapa rupiah dan marginnya dapat berapa? Jual 1 unit? Kita jualnya per ekornya 95.000. Oke. Dapat Marginnya berapa persen? kurang lebih 29. Ya lebih tinggi dari outlet lah. Iya. Oke. Saya kira yang perlu dipikirkan sebelum kita lihat positioning, sebelum kita melihat apa yang dibutuhkan atau bagaimana kita planning financialsnya adalah di mana kita mau mulai secara real, gimana end game-nya di mana. Karena ayam banyak sekali, restoran ayam goreng, ayam walaupun nggak sama tapi sama, ya kan dalam arti kata di benak consumers gitu lah kira-kira. Itu dulu dari saya kira-kira Coach. I think yang important to see how can you scale this business gitu, come to the next level. Nah di sini kayaknya berpikirannya kurang besar gitu loh. Jadi ini ada ahli-ahli ini sampai mereka mau turun gunung itu kurang menarik dan kurang big thinking di sini gitu loh. Nah, gunakanlah ini kesempatan ini buat menggandeng pakar-pakar ini untuk scale your business
not step by step, tapi mungkin bisa 10 times, 20 times very fast gitu kan, to come to the next level. Terima kasih Bapak Ibu dari Ayam Koli DS Terima kasih. 88 atas presentasinya. Kami persilakan untuk kembali ke belakang. Terima kasih para Pak Juragan. Terima kasih Coach. Makasih, Coach. Grogi, tadi sempat salah ngomong juga. Pokoknya grogi lah hari ini, tapi luar biasa buat kami berdua. Panelis ini melihat orangnya bagus, produknya bagus, kemudian potensinya besar, marketnya besar, tapi kenapa kok menawarkannya hanya investasi tapi bentuknya pinjaman, bukan investasi untuk pengembangan bisnis yang lebih besar. Itu yang sebetulnya membuat banyak panelis, aduh sayang banget nih kok nggak nawarin yang lebih besar aja gitu. Sore-sore Coach. Apa kabar? Baik. Ya, silahkan duduk. Nih masih ada yang bikin galau nih Coach, masih ragu nih. Apa tuh yang bikin ragu coba? Saya bingung Coach cara menentukan harga buat reseller jikalau misalkan harga pokok penjualan kita tuh 20.000 misalkan. Saya rasa ada baiknya kita diskusikan dengan Google Gemini. Oh bisa ya Coach ya? Bisa banget. Kita coba ke gemini.google.com. Tinggal ketik aja di kolom boxnya. Saya ingin menanyakan harga jual Melalui reseller, jika harga pokok penjualan saya 20.000. Dalam waktu singkat, Gemini bisa kasih jawabannya. Nah, ini dikasih lihat kalau profitnya 20%, margin resellernya 30%, maka harga jual ke konsumennya 40.000. Kita nggak perlu nyari-nyari di mana-mana, bisa langsung di sini udah keluar semua ya dia ya. Jadi kalau misalnya kamu ada kesulitan, udah nggak, dan saya lagi sibuk, kamu udah nggak perlu pusing lagi cari teman diskusi. Kamu bisa langsung ke Google Gemini ya, jadi tempat brainstorming kita pebisnis ya. Kira-kira setelah reseller ada apa lagi yang ingin kamu diskusikan? Sekarang kita coba modern trade ya Coach. Jadi dengan harga pokok penjualan 20.000 itu, kalau kita kasihnya ke modern trade seperti supermarket gitu, buat mereka bisa membantu mempromosikan produk kamu. benar. Kalau terlalu kecil kan mereka juga nggak mau dong jualin produk kita gitu. Betul, yuk kita coba tanya langsung aja sama Google Gemini. Nggak sampai 1 detik. Coba kita lihat ya jawabannya. Detail banget nih Victor, ya kan? Di sini dikatakan kalau mau masuk modern trade, nah ini ada simulasi harganya juga, ada presentasenya juga. Nah semoga dari data dari Google Gemini ini kamu bisa masukkan ke dalam presentasi kamu, sehingga presentasi kamu nanti bisa menarik para investor untuk bisa dukung bisnis kamu. Bener. Sip. Ini keren banget sih. Bener. Harus sering-sering pakai berarti. Siap. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.